Assalamualaikum siswa hebat. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia ya. Senang sekali Pak Guru dapat bersua kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Video ini merupakan kelanjutan dari video part 1 sebelumnya tentang menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Jadi, Pak Guru berharap siswa semua sudah menonton video part 1. Juga jangan lupa dibaca cerpennya ya. Jika di video part 1 membahas definisi dan ciri-ciri cerpen, latar belakang sejarah cerpen, kemudian mengajak siswa semua membaca dan menyimak cerpen. Namun, di video part 2 ini, Pak Guru akan menjelaskan saran jawaban terkait soal-soal tentang cerpen berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon, karya Faisal Odang, serta menjabarkan 5 contoh cerpen dengan latar belakang sejarah bangsa Indonesia dari berbagai sumber disertai dengan sinopsisnya. Soal-soal tersebut terdapat di buku paket siswa halaman 62 sampai 64. Ikuti Pak Guru sampai akhir ya. Kegiatan awal yang akan kita lakukan ialah berdiskusi dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen. Soal yang pertama, berdasarkan ciri-ciri sebuah cerpen, jelaskan apakah cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon sudah memenuhi ciri-ciri cerpen. Jawabannya, ya, sudah memenuhi ciri-ciri cerpen. Berikut penjabarannya. 1. Jumlah kata yang terdapat dalam cerpen ini kurang dari 10.000. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk membacanya kurang dari 10 menit. 3. Tokoh dalam ceritanya berfokus ke Ustadz Syamsuri sebagai tokoh utama. 4. Jumlah peristiwa atau konfliknya hanya berisi satu kejadian penting, yaitu saat Ustadz Syamsuri harus kembali mengangkat senjata karena kedatangan Belanda dan pembunuhan oleh Westerling. Soal kedua, temukan arti kosakata di bawah ini dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak Guru langsung menjelaskan arti kata-kata berikut satu persatu. Debat artinya pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Merubut artinya berkumpul. Moncong ialah bagian benda yang mempunyai fungsi dan bentuk seperti mulut yang panjang. Popor artinya tangkai bedil, gagang senapan. Langgar ialah masjid kecil tempat mengaji atau bersolat, tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Langgar juga artinya surau atau musola. Laknatullah yang dilaknat oleh Allah. Hijaiyah ialah aksara Arab. Gugur artinya mati dalam pertempuran. Bias artinya bayangan. Ajal ialah kematian. Kata berikutnya, kekang diartikan berhubungan dengan tali. Pendiangan artinya perapian. Kacau balau, sangat kacau. Dicampakkan artinya dibuang begitu saja. Syahid ialah mati di jalan Allah. Kata terakhir ialah tuberkulosis yang artinya jenis penyakit berkaitan dengan paru-paru. Siswa semua, itulah kata-kata yang telah Pak Guru jelaskan artinya berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan cerpen ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan Rahing adalah tokoh pendukung? Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. Jawabannya, tokoh Ustadz Syamsuri dikatakan sebagai tokoh utama karena dia sering muncul dalam cerita dan konflik dalam cerpen terpusat kepadanya. Tokoh Rahing disebut peran pendukung karena hanya beberapa kali tampil dalam cerita dan pusat konflik tidak terletak padanya. B. Identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen.
Jawabannya Makassar, Parepare, dan Wajo. C. Mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada seputar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan disertai bukti yang mendukung. Jawabannya, latar waktu dalam cerpen adalah sekitar tahun 1946 sampai 1947. Tahun ini berarti Indonesia masih berumur sekitar 2 tahun sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. D. Pada cerpen ini terdapat kutipan, "Kita harus sadar diri Ustadz." Siapakah yang mengatakan kalimat tersebut dan kepada siapa dia mengatakan hal itu? Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks ceritanya. Jawabannya, yang mengatakan kalimat "kita harus sadar diri Ustadz" adalah Rahing kepada Ustadz Syamsuri. Hal ini dia katakan karena secara senjata dan peralatan serta jumlah pasukan Laskar Bacuk Kiki pimpinan Ustadz Syamsuri kalah dibandingkan pasukan DST KNIL pimpinan Westerling. E. Pada cerita pendek ini juga ada kutipan, "Matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit. Begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal." Siapakah yang mengatakan hal tersebut dan jelaskan maksud kutipan tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut? Jawabannya, yang mengatakan kalimat "matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit, begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal" adalah Ustadz Syamsuri. Dia mengatakan hal tersebut karena dia tidak akan menyerah kepada Belanda sebelum maut memisahkan. F. Mengapa Ustadz Syamsuri akhirnya angkat senjata melawan Belanda? Jawabannya, alasan Ustadz Syamsuri angkat senjata adalah karena kematian istri dan anaknya akibat digranat oleh Belanda. G. Mengapa Westerling disebut sebagai si jagal dari Turki? Jawabannya, karena ia dan pasukan khusus Belanda yang bernama DST telah menghabisi sekitar 40.000 warga Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. H. Bagaimana pendapatmu akan sikap Rahing yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu daripada berangkat melawan Belanda? Jawaban tentang sikap Rahing yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu daripada berangkat berjuang dengan Ustadz Syamsuri diserahkan kepada siswa semua asal ada alasan dan bukti yang mendukung. I. Pada cerita pendek ini terdapat kutipan, "Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya." Lanjut Rahing terisak. Siapakah yang dimaksud oleh Rahing tentang manusia yang baik dan telah memberi manfaat bagi sesamanya itu? Jelaskan alasan Rahing sehingga dia mengatakan hal tersebut. Jawabannya, yang dimaksud adalah Ustadz Syamsuri karena sejak hidup sampai kematian selalu berguna untuk orang lain. Selain menjadi pendidik dengan mengajar mengaji, beliau juga menjadi pejuang melawan kekejaman Belanda, khususnya di Sulawesi Selatan di bawah pasukan Andi Makassau. Masuk ke soal terakhir, bagaimana akhir kisah hidup Ustadz Syamsuri? Jawabannya, akhir kisah hidup Ustadz Syamsuri ialah dia meninggal di Wajo akibat penyakit tuberkulosis. Bahagia sekali, semua soal nomor 3 dari huruf A sampai huruf J sudah semua Pak Guru berikan saran jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh siswa semua. Sekarang, Pak Guru mengajak siswa semua menyimak 5 contoh cerpen dengan latar belakang sejarah Indonesia dari berbagai sumber. Mari kita buktikan jika karya sastra dapat menjadi sarana mengetahui peristiwa-peristiwa di masa lalu, khususnya ketika Indonesia masih mempertahankan kemerdekaan. Kita mulai dari cerpen yang pertama berjudul Cerita dari Blora. Cerpen ini dikarang oleh Pramodia Anantatur. Sinopsis cerpen, Cerita dari Blora merupakan kumpulan cerpen yang ditulis oleh Pramodia Anantatur sekitar pasca kemerdekaan. Pram, panggilan beliau, menulis cerpen-cerpennya semasa ia ditahan dalam penjara Belanda. Pada tahun 1952, Cerita dari Blora pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka dan semenjak itu buku ini semakin digemari.
Cerpen-cerpen yang terdapat dalam buku ini menceritakan kisah-kisah pada awal kemerdekaan di kota Blora. Sumber sinopsis ini Pak Guru temukan dalam tulisan Fadlan Khatami Ahmad tahun 2021 berjudul Cerita dari Blora, Sudut Pandang Tak Biasa dalam Kisah Pasca Kemerdekaan dari website komparan.com, diterbitkan tanggal 25 November 2021. Cerpen kedua yaitu Datang Malam karya Bokor Hutasuhud. Sinopsis cerpen: Datang Malam merupakan kumpulan cerita pendek karya Bokor Hutasuhud yang diterbitkan pada tahun 1963 oleh NP Nusantara, Bukit Tinggi, dan Jakarta. Dalam kumpulan cerpen itu terdapat 7 cerita pendek. Salah satu judul cerita pendek, yakni Datang Malam, dijadikan judul buku. Secara umum, cerpen-cerpen itu menceritakan tentang kehidupan masyarakat Sumatera Utara ketika Jepang baru masuk ke Indonesia. Selain itu, cerpen-cerpen tersebut menceritakan tentang kekejaman Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Berbagai karakteristik manusia dalam masa-masa yang sulit itu dihadirkan pengarang dari berbagai sisi kehidupan. Sumber sinopsis cerpen ini dapat dibaca secara daring di halaman web dapobas.kemdikbud.go.id. Cerpen ketiga dengan latar belakang sejarah Indonesia yaitu Kuli Kontrak karya Mokhtar Lubis. Sinopsis cerpen: Kuli Kontrak merupakan kumpulan cerita pendek karya Mokhtar Lubis yang diterbitkan tahun 1982 oleh Sinar Harapan. Kumpulan cerpen ini di dalamnya memuat 18 judul termasuk Kuli Kontrak. Kuli Kontrak memaparkan kehidupan para penguasa yang menindas rakyat kecil dan kebobrokan moral para pejabat pemerintah. Hal itu seperti yang dikisahkan ketika seorang ayah terpaksa menyiksa bangsanya sendiri yang diperlakukan tidak adil oleh objekter karena sistem kolonial mengharuskan ia berbuat demikian. Sumber sinopsis cerpen ini dapat dibaca di website Ensiklopedia Sastra Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, cerpen keempat yaitu Dari AP Maria ke Jalan Lain ke Roma karya Idrus. Sinopsis cerpen: buku ini berisi kumpulan cerita yang saling berhubungan tetapi memiliki set yang sama, yaitu masa perjuangan Indonesia yang berkisar sekitar pendudukan Jepang sampai kedatangan sekutu. Judul cerita pertama adalah AP Maria dan judul cerita terakhir adalah Jalan Lain ke Roma. Dengan gaya humoris yang realis, Idrus mampu menampilkan peristiwa-peristiwa kepedihan bangsa Indonesia atas kezoliman yang dilakukan bangsa Jepang. Pembaca tidak saja diajak untuk berimajinasi membayangkan kepedihan zaman itu, tetapi lebih dari itu, pembaca seolah-olah disuruh menyaksikan peristiwa demi peristiwa tragis yang menimpa bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Sumber sinopsis cerpen ini Pak Guru temukan di www.akademia.edu. Cerpen terakhir, yang kelima, yaitu Semua untuk Hindia karya Iksa Kabanu. Sinopsis cerpen: Semua untuk Hindia adalah kumpulan cerita pendek karya Iksa Kabanu yang diterbitkan pada bulan Mei 2014 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Semua untuk Hindia merupakan kumpulan cerita pendek yang seluruh kisahnya terjadi saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kisah-kisahnya merentang dari masa kedatangan Cornelis de Houtman pada 1596 hingga masa-masa awal Indonesia merdeka. Masing-masing diceritakan dari sudut pandang tokoh-tokoh utamanya yang beragam seperti wartawan perang, polisi, tentara, pastor, administratur perkebunan tembakau, dokter tentara, hingga seorang nyai. Yang membuat kisah-kisah dalam buku ini menjadi menarik adalah hampir semua konflik yang terjadi pada tokoh-tokohnya terkait dengan peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah yang pernah terjadi pada masa kolonialisme. Seperti pada cerpen Semua untuk Hindia
yang dijadikan judul buku ini, di cerpen ini pembaca akan disuguhi sebuah kisah tentang wartawan Belanda yang bersahabat dengan gadis kecil keluarga Puri Kesiman yang kelak menewaskan diri dalam perang puputan di Bali. Di cerpen ini dikisahkan bagaimana si wartawan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tragis dan dahsyatnya perang puputan. Sumber sinopsis, siswa dapat membacanya di Wikipedia. Siswa hebat, selesailah dua kegiatan penting, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cerpen mengapa mereka berdoa kepada pohon, serta penjabaran 5 contoh cerpen yang berlatar peristiwa sejarah Indonesia sudah Pak Guru jelaskan pada video ini. Pesan Pak Guru, jangan lupakan peristiwa masa lalu supaya bisa diambil pelajaran berharga darinya untuk mengarungi masa depan yang baru. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.